Shalom, damai di hati. Kembali lagi saat ini kami menjumpai saudara-saudara sekalian yang berada di rumah atau di mana saja. Dalam satu ajakan untuk bersama-sama mempelajari firman Tuhan, terlebih khusus untuk mempelajari bahan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan yang akan dilakukan pada 19 sampai 25 Februari tahun 2023 ini. Di mana bahan pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada tanggal 19 sampai 25 Februari nanti itu akan diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 8. Lalu kemudian nanti berdasarkan Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8 ini, perenungan dan pembelajaran firman Tuhan kita nanti akan dilakukan di bawah tema kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sekali lagi, saya Pendeta Kristinov Mawicere, Pendeta Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru, dari Pastori 3 di Jalan Kasturi, Tikala Baru, Jemaat Gemim Bukit Moria Tikala Baru ini, saya mengajak kita semua untuk melakukan studi Alkitab. Jadi, ini bukanlah merupakan sebuah khotbah, tetapi merupakan sebuah studi Alkitab. Kajian telaah yang kiranya dapat menjadi salah satu referensi. Ya, mudah-mudahan bisa berguna bagi kita para pelayan Tuhan dalam rangka mempersiapkan khotbah atau pemberitaan firman Tuhan dari Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8 di bawah tema kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama pada tanggal 19 sampai 25 Februari nanti. Baik, sebelum kita membaca dan menelaah bagian Alkitab ini, mari bersama-sama kita minta pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang Kau anugerahkan kepada kami lagi di hari ini untuk melakukan studi Alkitab. Dan sebelum kami masuk ke sana, kami menyadari akan keterbatasan kami sebagai manusia. Karena itu kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kiranya Tuhan menganugerahkan kepada kami Roh Kudus, roh hikmat dan pengetahuan, agar supaya Roh Kudus itu bekerja di dalam pikiran kami, hati kami, untuk membuat kami dapat memikirkan dengan benar maksud Tuhan, kehendak Tuhan, kebenaran-kebenaran Tuhan yang terbungkus di dalam firman Tuhan di Pengkhotbah pasal 11 ayat 1 sampai 8 itu. Kiranya Roh Kudus menolong kami menggali pesan-pesan bijaksana yang daripada Tuhan itu untuk kami temukan dan kemudian kami pikirkan dan nanti kami beritakan sebagai sebuah pelayanan pemberitaan firman yang Tuhan percayakan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ke depan ini dalam tangan kuasa Tuhan sendiri. Bekerjalah ya Roh Kudus, baik di dalam hamba-Mu ini, maupun kepada para pemirsa, yaitu jemaat Tuhan, para pelayan yang berada di rumah atau di tempat di mana mereka berada. Terpujilah nama-Mu Tuhan, sumber segala hikmat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8, saya bacakan demikian bunyinya. Pedoman-pedoman hikmat. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang, karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Bila awan-awan sarat mengandung hujan,
maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal tergeletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin, dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung. Demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Demikian pembacaan firman Tuhan dari Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8. Nah, saudara-saudara, sekarang mari kita melihat sejenak hal-hal yang bersifat umum dari kitab Pengkhotbah ini. Nah, saudara-saudara, tidak dapat dipungkiri bahwa kitab Pengkhotbah ini merupakan kitab yang tidak mudah dipahami. Contohnya misalnya, dari tetangganya kitab Amsal, kita mendapati pesan bahwa hikmat itu merupakan kunci keberhasilan dan kebahagiaan. Karena itu Pengamsal menganjurkan kita untuk senantiasa mencari hikmat dan pengetahuan. Akan tetapi dalam kitab Pengkhotbah ini, antara lain di Pengkhotbah 1 ayat 18, kita menemukan hal yang sepertinya kontroversial, sebab di Pengkhotbah 1 ayat 18 itu dikatakan begini. Pengkhotbah 1 ayatnya yang ke-18. Di situ dikatakan begini. Karena di dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan memperbanyak kesedihan. Nah, bukankah ini merupakan dua hal yang kontroversial bagi Pengamsal? Hikmat itu adalah merupakan kunci dari keberhasilan, kunci dari kebahagiaan. Tetapi bagi pengkhotbah justru hikmat itu mendatangkan banyak susah hati, mendatangkan banyak kesedihan. Dan tentu kita semua akan merasa lebih familiar dengan apa yang dikatakan Amsal daripada pengkhotbah. Nah, ini satu contoh saja dari tidak mudahnya kita memahami kitab Pengkhotbah itu. Nah, maka saudara-saudara, untuk memahami kitab Pengkhotbah, kita perlu memegang beberapa kunci yang akan menjadi pembuka pengertian pada makna sebenarnya dan pesan-pesan yang terkandung di dalam kitab Pengkhotbah ini. Nah, mari kita lihat kunci-kunci itu. Paling tidak ada 3 kunci yang harus kita pegang untuk dapat memahami makna sebenarnya dari kitab Pengkhotbah ini. Nah, kunci pertama ada pada kata sia-sia. Nah, saudara-saudara, tema utama kitab Pengkhotbah adalah kesia-siaan. Bahwa segala sesuatu adalah sia-sia. Karena itu, kita akan banyak menemukan kata sia-sia itu di dalam sepanjang kitab Pengkhotbah ini. Bahkan setelah pengkhotbah memberi perkenalan singkat tentang dirinya pada pasal 1 ayat 1 itu, masih di bagian awal dari kitabnya ini, pengkhotbah sudah berkata, inilah perkataan pengkhotbah, anak Daud, Raja Yerusalem. Lalu di ayat 2, pengkhotbah langsung mengatakan pesan tentang kesia-siaan. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Nah, selain dari kata sia-sia, perlu juga kita lihat
banyak juga tersebar di kitab pengkhotbah ini kata yang artinya sama dengan kata sia-sia itu, yaitu kata menjaring angin. Ya, kata menjaring angin sebenarnya artinya sama, yaitu hal yang sia-sia. Jadi kunci pertama untuk memahami kita pengkhotbah yang harus kita pegang adalah bahwa tema utama dari kitab pengkhotbah itu adalah kesia-siaan. Selain daripada sia-sia, ada kata lain yang sama maknanya dengan kata sia-sia itu adalah kata menjaring angin. Nah, kita harus tahu ini. Lalu kunci kedua untuk memahami kitab pengkhotbah ini ada pada frase di bawah matahari. Nah, beberapa kali kita akan menjumpai frase di bawah matahari atau juga di bawah langit. Nah, itu dua kata yang sebenarnya atau dua frase yang memiliki makna yang sama. Di bawah matahari, di bawah langit. Nah, frase ini juga akan cukup banyak kita temukan di kitab pengkhotbah. Nah, jadi ini kunci kedua. Nah, saudara-saudara, tema segala sesuatu adalah sia-sia itu harus dipahami dalam kaitan dengan frase yang kedua ini, atau kunci yang kedua ini. Dengan kata lain, yang sia-sia adalah semua yang ada di bawah matahari atau di bawah langit. Dengan demikian, yang dimaksud dengan segala sesuatu adalah sia-sia ialah segala yang berada di bawah matahari atau di bawah langit ini, yaitu segala yang berasal dari dunia ini. Bahwa apapun yang berasal dari dunia ini, termasuk dari manusia, dari pikirannya, karya-karyanya itu adalah sia-sia bagi pengkhotbah. Lalu kunci yang ketiga, kunci yang terakhir, untuk memahami kitab pengkhotbah ini ialah terletak pada dua ayat terakhir yang merupakan kesimpulan dari kitab ini. Yaitu yang ada pada pasal 12 ayat 13 sampai 14. Mari kita buka sama-sama. Pasal 12 ayat 13 dan 14 itu mari kita lihat. Di situ dikatakan begini. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Nah, saudara-saudara, kalau kita membaca berbagai tulisan, kita harus jeli untuk menemukan kesimpulannya. Ada kalanya kesimpulannya itu ditaruh di akhir dari tulisan itu, seperti pada kitab pengkhotbah ini. Jadi pasal 12 ayat 13 dan 14 ini merupakan kesimpulan dari seluruh tulisan yang terdapat dari awal sampai pada akhir dalam kitab pengkhotbah ini. Nah, jadi ada kalanya juga kesimpulan itu ditaruh di bagian awal, baru setelah itu diuraikan. Lalu ada juga tulisan-tulisan yang kesimpulannya ditaruh di bagian tengah, sehingga ada pengantarnya, baru kemudian disampaikan suatu rumusan kesimpulan, lalu kemudian kesimpulan itu diuraikan lagi. Nah, dalam membaca tulisan-tulisan kita perlu menemukan kesimpulan itu dalam tulisan itu ada di bagian mana? Bagian awal, bagian tengah, atau bagian akhir. Nah, pengkhotbah ini kesimpulannya dia taruh di bagian akhir. Nah, inilah saudara-saudara 3 kunci yang harus kita pegang untuk memahami dengan benar pesan-pesan dari kitab pengkhotbah. Jadi sekali lagi 3 kunci itu apa? Yang pertama, tema dari kitab pengkhotbah ini ialah segala sesuatu adalah sia-sia. Lalu kunci yang kedua itu ialah frase di bawah matahari atau di bawah langit. Sehingga segala sesuatu yang sia-sia itu terjadi di bawah langit ini. Segala yang dari dunia ini, yang ada di bawah langit itu termasuk dari manusia, itu adalah sia-sia. Nah, karena itu sebenarnya pengkhotbah ini dia sedang melakukan sebuah dikotomi bahwa yang sia-sia itu yang di bawah langit. Tetapi dengan suatu pemberitahuan yang tidak kentara, tapi kalau kita membaca secara jeli, kita akan menemukan dikotomi itu.
Bahwa yang sia-sia itu di bawah langit, tetapi yang di atas langit itulah yang tidak sia-sia. Dan karena itu yang patut menjadi pegangan, pedoman, yang patut diandalkan dalam hidup ini. Nah, kalau di bawah langit itu adalah bumi, ciptaan termasuk manusia, yang di atas langit itu adalah siapa? Yang di atas langit itu adalah pencipta, dan itulah Tuhan. Nah, karena itu tidak heran, maka pada bagian kesimpulan di 2 ayat terakhir dari kitab Pengkhotbah ini, dianjurkan agar supaya manusia itu berpedoman pada Tuhan dengan ketaatan pada peraturan-peraturannya, pada hukum-hukumnya. Hidup dalam takut akan Tuhan. Jadi, saudara-saudara, inilah 3 kunci dari cara kita memahami dan menemukan pesan-pesan dari kitab Pengkhotbah ini. Intinya ialah, sekali lagi, segala yang berada di dunia ini termasuk manusia dengan segala yang dikerjakan dan dihasilkannya, itu adalah sia-sia. Dan karena itu tidak dapat diandalkan. Jangan mengandalkan apapun yang ada di bawah matahari. Karena yang di bawah matahari ini semuanya berubah dan tidak kekal. Yang tidak berubah dan kekal hanya berada di atas matahari, yaitu surga, yaitu Allah. Maka hanya Dia yang dapat diandalkan. Hanya Dia yang bisa menjadi pegangan. Hanya kepadanya manusia dapat bergantung. Mengandalkan Tuhan berarti hidup takut akan Tuhan. Hidup takut akan Tuhan berarti menaati perintah-perintahnya. Nah, inilah saudara-saudara benang merah dari kitab Pengkhotbah ini. Dari perspektif benang merah inilah kita memahami seluruh pesan yang terdapat di seluruh pasal dan ayatnya. Termasuk teks firman yang kita baca tadi, yaitu pasal 11, ayat 1 sampai 8. Nah, sebelum kita masuk pada penafsiran, perlu saya katakan terlebih dahulu bahwa pasal 11 ayat 1 sampai 8 ini berisi pesan-pesan bijaksana dari pengkhotbah yang dikemas dalam kata-kata atau kalimat-kalimat metafora. Metafora itu adalah perumpamaan. Jadi dalam menafsirkannya kita jangan menafsirkan secara harafiah. Dan karena itu jangan pula kita memahami pasal 11 ayat 1 sampai 8 ini secara harafiah. Setiap arti kata dan kalimatnya itu. Melainkan kita harus mencari tahu makna di balik dari metafora itu. Sekarang mari kita lihat penafsiran terhadap 8 ayat dari Pengkhotbah 11 ini. Saya akan melakukan penafsiran di mana ayat 1 dan 2 itu menjadi satu kelompok, ayat 3 dan 4 itu menjadi satu kelompok, demikian juga ayat 5 dan 6 dan ayat 7 dan 8. Jadi saya menemukan bahwa sebenarnya ayat-ayat di pasal 11 ini adalah ayat-ayat kembar, berpasangan. Ayat 1 dengan ayat 2 itu berpasangan, ayat 3 dengan ayat 4, ayat 5 dengan ayat 6, dan ayat 7 dengan ayat 8. Mari kita lihat. Ayat 1 dan ayatnya yang kedua berkata begini. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Berikanlah bahagian kepada 7, bahkan kepada 8 orang. Karena engkau tidak tahu malapetaka apa yang akan terjadi di atas bumi. Itu ayat 1 dan ayat 2. Saudara-saudara, ada beberapa komentar tafsiran terhadap ayat 1 dan 2 ini yang saya mau coba kemukakan kepada kita saat ini. Mari kita lihat 2 komentar itu. Nah, sebenarnya ada sejumlah komentar, tapi paling tidak 2 komentar ini saja yang saya mau sampaikan. Komentar yang pertama atau jenis penafsiran yang pertama, ada kelompok penafsir yang memahami bahwa ayat 1 dan 2 ini berbicara tentang pemberian sedekah, atau yang sekarang kita sebut juga dengan istilah diakonia. Nah, kedua ayat itu dimengerti secara kiasan sebagai anjuran supaya memberi sedekah kepada banyak orang dengan berbagai cara. Nah, roti di sini merupakan kiasan dari berkat jasmani. Dan melemparkan itu dapat diartikan sebagai memberikan. Dan air itu menjadi simbol atau simbol dari kehidupan, dan karena itu air di sini menunjuk pada makhluk hidup, dalam hal ini manusia. Nah, pemahaman ini saudara-saudara
dilatar belakangi oleh adanya penemuan sastra-sastra kuno yang berasal dari Mesir dan Turki. Yang di dalamnya ada pepatah yang antara lain berkata begini, lakukanlah sebuah perbuatan baik dan lemparkanlah roti ke dalam air. Ketika air itu kering, engkau akan menemukannya kembali. Jadi pepatah ini ada di dalam sastra-sastra kuno yang ditemukan. Dan oleh sebab itu ini bukan asli dari pengkhotbah. Dengan kata lain, pengkhotbah hanya mengutip sastra-sastra kuno, hikmat-hikmat kuno yang menjadi bagian dari tulisan-tulisan sastra Mesir dan Turki itu. Nah, pepatah itu kemudian diformulasikan berdasarkan kebiasaan orang Mesir kuno, di mana orang-orang Mesir kuno yang apabila mengalami Sungai Nil banjir, saudara-saudara, yang membanjiri ladang-ladang mereka, dan saat dalam keadaan banjir itu, mereka menaburkan butir-butir gandum ke air yang sedang menggendangi ladang-ladang mereka akibat Sungai Nil yang banjir setiap tahun. Nah, ketika mereka menaburkan butir-butir gandum itu, kelihatannya butir-butir gandum itu tenggelam. Lalu ya kemudian dilupakan. Tetapi beberapa minggu sesudah banjir dan ladang tidak ditutupi air lagi, akan terlihat munculnya banyak tunas gandum dari permukaan lumpur bekas banjir itu. Lalu tunas itu akan mulai bertumbuh dan akan mengeluarkan bulir-bulir gandum sampai kemudian akan ada panen. Jadi, melemparkan roti ke air di sini menunjuk pada perbuatan memberi sedekah atau bantuan berupa berkat jasmani kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena itulah kemudian ayat 2 semakin mengkonkretkan makna kiasan pada ayat 1 itu dengan menganjurkan agar setiap orang berbagi sedekah kepada orang-orang lain. Namun, selain ayat 2 ini mengkonkretkan pesan berbagi sedekah itu, juga mengingatkan bahwa perbuatan memberi sedekah itu tidaklah selalu dapat dilakukan. Mengapa? Karena malapetaka dan karena itu kesusahan, juga kematian bisa terjadi kapan saja menimpa diri seseorang. Di mana ketika hal itu terjadi, pada saat itu yang tertimpa musibah itu membutuhkan pertolongan dan bantuan dari orang lain. Nah, dikala tertimpa musibah dan mendapat kebantuan orang lain, itulah yang kemudian dimaksud dengan kalimat, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Jadi terjadi timbal balik. Tadinya kita memberi sedekah, berdiakonia kepada orang-orang yang membutuhkan, tetapi ada saat, kata pengkhotbah, terjadi pembalikan situasi, di mana justru kita yang tadinya suka memberi sedekah itu mengalami keadaan kesulitan, kesusahan oleh karena berbagai hal. Yang mana pada saat itu, kita yang tadinya suka memberi bantuan, justru yang membutuhkan bantuan dan pasti akan mendapatkan bantuan itu. Nah, itulah sekali lagi yang dimaksud dengan engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Jadi saudara-saudara, inti pesan dari ayat 1 dan 2 ini ialah, selagi kita bisa berbagi, berbagilah. Selagi bisa membantu orang lain, bantulah. Sebab ada saatnya kita sendiri pun butuh bantuan orang lain. Dalam keadaan itu pasti ada orang-orang yang dulunya pernah kita bantu itu akan balas membantu kita. Kedua, ini perspektif penafsiran yang lain lagi. Di mana pada perspektif yang kedua ini ada yang menafsirkan ayat 1 dan ayat 2 ini, yaitu perbuatan melemparkan roti ke air sebagai tindakan memberi sedekah yang bodoh. Melemparkan roti ke air itu diibaratkan sebagai perbuatan salah menabur. Roti yang dalam bahasa Ibrani lehem. Nah, kita ingat ada istilah Bethlehem atau Bait Lahim, artinya rumah roti. Jadi kota Bethlehem itu artinya rumah roti. Ya, roti di sini dalam bahasa Ibrani sekali lagi adalah lehem.
yang juga sebenarnya dapat diartikan sebagai butiran gandum. Nah, seharusnya ditabur di ladang dan bukan dilempar ke air. Roti yang dilempar ke air akan terurai dan habis. Demikian juga benih gandum yang dilempar ke air tidak akan bertumbuh. Dengan demikian melempar roti ke air menunjukkan perbuatan yang bodoh alias salah menabur. Roti di sini saudara-saudara merupakan kiasan dari sedekah. Dan air merupakan kiasan dari tempat atau alamat yang salah dari sedekah itu. Jadi memberi sedekah kepada orang yang tidak tepat adalah merupakan tindakan salah menabur. Karena itulah kemudian ayat 2 memberikan arahan yang tepat, yaitu nasihat untuk berbagi sedekah kepada 7 bahkan 8 orang. Nah, dalam tradisi Yahudi, angka 7 itu melambangkan kesempurnaan. Jadi memberi sedekah kepada 7 orang artinya memberi sedekah kepada orang yang tepat. Bahkan 8 orang, yaitu kepada semua orang yang memang membutuhkan bantuan sedekah. Agar supaya jangan terjadi tindakan yang salah menabur. Maka berikan kepada orang-orang yang tepat sedekah itu, bantuan itu. Maka dari perspektif penafsiran yang kedua ini, saudara-saudara, ayat 1 dan 2 ini mau memberikan nasihat. Agar jangan salah menabur. Jangan memberi sedekah pada orang yang tidak tepat. Yang sebenarnya tidak membutuhkan sedekah. Selebihnya dalam perspektif kedua ini juga, mau mengatakan bahwa perbuatan memberi sedekah pada orang-orang yang tepat itu memiliki urgensi. Karena situasi dan keadaan dunia ini sulit diprediksi. Unpredictable. Bisa saja musibah dan malapetaka terjadi, lalu kita mengalami kesusahan dan justru kitalah yang kemudian berada pada posisi membutuhkan bantuan sedekah itu. Maka selagi bisa membantu, bantulah. Sebab sekali kelak mungkin kita yang akan dibantu. Tentu saudara-saudara, dua perspektif penafsiran ini dapat kita kolaborasikan menjadi sebuah pesan yang sangat bermakna. Yaitu selagi bisa berbagi, berbagilah. Selagi bisa membantu orang lain, bantulah. Sebab ada saatnya kita sendiri pun butuh bantuan orang lain. Nah, dalam keadaan itu pasti ada orang-orang yang dulunya pernah dibantu akan balas membantu. Tapi dalam berbagi, berbagilah kepada mereka yang benar-benar membutuhkan bantuan. Ingat, jangan sampai kita itu salah menabur. Nah, itu ayat 1 dan 2. Sekarang mari kita lihat ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4, saya bacakan sekali lagi berkata begini. Bila awan-awan sarat mengandung hujan, maka hujan itu dicurahkannya ke atas bumi. Dan bila pohon tumbang ke selatan atau ke utara, di tempat pohon itu jatuh, di situ ia tinggal terletak. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ini bunyi dari ayat 3 dan 4. Ayat 3 dan 4 ini juga merupakan sebuah metafora. Fenomena alam tentang hujan yang bisa turun kapan saja. Dan pohon itu yang bisa tumbang bila diterpa angin kencang. Menunjuk pada keadaan manusia yang hidup di tengah alam dan harus tunduk pada kekuatan alam. Jika hujan memang akan turun, tak ada yang bisa menghalanginya. Dan bila pohon itu akan tumbang entah ke selatan atau ke utara, ya, itu akan terjadi, tidak ada yang bisa menahannya. Nah, jadi saudara-saudara, manusia dalam segala rencana dan aktivitasnya sangatlah bergantung pada keadaan alam. Pada situasi dan kondisi dunia ini, termasuk dalam hal pekerjaan pertanian. Menabur benih tentu harus dilakukan di musim penghujan. Dan menuai hasil tentu harus dilakukan di musim panas. Namun hujan terus-menerus dengan volume yang besar juga bukan kondisi yang baik untuk menabur. Harus menunggu kondisi alam yang kondusif, baru bisa menabur. Jadi, faktor keadaan alam itu harus dipertimbangkan agar pekerjaan menabur itu tidak sia-sia.
Namun pada ayat 4 pengkhotbah menasihati bahwa meski melakukan pertimbangan itu penting, namun jangan terlalu banyak menimbang-nimbang. Sebab terlalu banyak pertimbangan justru bisa membuat seseorang itu tidak melakukan apapun. Nah, selain melakukan pertimbangan, faktor keyakinan dan keberanian untuk memulaikan sebuah pekerjaan juga tidak kalah pentingnya. Pertimbangan, keyakinan, keberanian itu adalah kolaborasi penting. Ya, kolaborasi penting dalam memulaikan sebuah tindakan. Dalam kaitan dengan kemurahan hati untuk memberi sedekah kepada orang-orang lain, ayat 3 dan 4 ini mau menasihati agar kita jangan ragu-ragu dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Mungkin memang kita perlu mempertimbangkan segi kondisi ekonomi kita sendiri. Misalnya berapa pendapatan kita sebulan, berapa budget kita sebulan, dan berapa dana yang dapat kita keluarkan untuk bersedekah. Namun tidak jarang orang yang terlalu banyak pertimbangan itu jadi susah untuk memberi sedekah. Jadi susah untuk bermurah hati. Nah, saudara-saudara, sekarang kita melihat ayat yang kelima dan yang keenam. Ayat yang kelima dan keenam, saya bacakan sekali lagi, berkata begini. Sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Itu ayat 5 dan 6. Pada ayat 5 dan 6 ini, saudara-saudara, pengkhotbah mau mengungkapkan sebuah realitas yang tidak kelihatan dan sering tidak disadari oleh manusia. Yaitu apa? Yaitu realitas akan adanya Allah yang bekerja melakukan segala sesuatu. Frase Allah yang bekerja melakukan segala sesuatu ini dapat dipahami sebagai Allah yang berkuasa dan dapat campur tangan untuk melakukan kehendaknya di dalam segala situasi dan di dalam segala keadaan bagi kebaikan orang-orang yang percaya kepadanya. Bagi pengkhotbah, sama seperti tak ada manusia yang tahu dan dapat melihat jalan angin dan tulang-tulang bayi yang bertumbuh di dalam rahim seorang perempuan itu, demikian juga manusia tidak dapat melihat pekerjaan Allah, kuasa Allah yang bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam hal ini ayat 5 dan 6 ini mengkonfirmasi tesis pengkhotbah di ayat 3 dan 4 tadi. Bahwa jangan terlalu banyak pertimbangan. Sebab terlalu banyak pertimbangan itu bisa membuat seseorang tidak melakukan apapun. Selain melakukan pertimbangan, faktor keyakinan dan keberanian untuk memulaikan sebuah pekerjaan juga tidak kalah pentingnya. Nah, faktor keyakinan itulah yang dibicarakan oleh pengkhotbah pada ayat 5 dan 6 ini. Yakinlah bahwa dalam segala rencana dan kerja kita, apabila kita percaya kepada Allah dan hidup dalam ketaatan pada hukum-hukumnya, Dia akan campur tangan untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal yang kita kerjakan. Memang hidup kita, rencana-rencana kita, keputusan-keputusan kita, dan tindakan-tindakan kita banyak dipengaruhi oleh situasi dan kondisi. Oleh situasi dan kondisi alam, situasi dan kondisi sosial, situasi dan kondisi ekonomi, baik nasional maupun global dan lain-lain sebagainya. Dan yang seringkali situasi dan kondisi ini sulit diprediksi. Unpredictable. Namun melebihi semua itu ada Tuhan Allah yang akan turut andil dalam segala hal yang kita rencanakan dan kerjakan.
Maka bertindaklah, jangan takut, jangan terlalu banyak pertimbangan. Pertimbangan itu penting, tapi jangan terlalu banyak pertimbangan. Sebab terlalu banyak pertimbangan bisa membuat kita sulit dan tidak dapat memulai satu pekerjaan. Sekali lagi, maka bertindaklah, jangan takut. Menaburlah, bekerjalah dengan tekun dalam keyakinan itu. Tetapi juga melalui ayat 5 dan 6 ini, pengkhotbah ingin menjelaskan agar kita tetap perlu menyadari bahwa keyakinan akan Allah yang selalu bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita, nah tentu tidak harus membuat kita menjadi pasif atau tidak melakukan apapun. Bagaimanapun, kita tetap dituntut untuk melakukan segala sesuatu semaksimal mungkin. Jangan letih untuk berusaha, sekalipun kita tidak tahu hasil apa yang akan kita peroleh. Kemudian, justru karena kita tidak tahu hasil apa yang akan kita peroleh dari kerja keras kita tetap harus mengerjakan itu dengan sungguh-sungguh. Jangan malas. Dan kalau perlu, kerjakanlah itu dari awal hingga akhir, secara konsisten, dengan begitu rajin dan semangat. Serta rawatlah apa yang telah kita tabur atau apa yang telah kita kerjakan. Selain itu, ayat 5 dan 6 ini juga hendak memberitahukan kepada kita bahwa yang memiliki otoritas untuk menjadikan itu semua berhasil atau tidak, hanya ada pada Allah saja. Dan itu juga karena kita tidak tahu apa rencana dan pekerjaan Allah, maka pengkhotbah mengajak kita yakin pada pekerjaan Allah yang tak kelihatan, yang dapat mendatangkan dan akan mendatangkan kebaikan bagi kita. Nah, saudara-saudara, berkaitan dengan tema kemurahan hati, kita dapat berkata begini sehubungan dengan ayat 5 dan 6 ini. Memang keadaan ekonomi kita sangat dipengaruhi oleh situasi dan kondisi dunia yang seringkali unpredictable, sulit diprediksi. Yang bisa secara tiba-tiba berubah dan membuat kita sulit. Namun yakinlah, bila kita memiliki kemurahan hati dan mau bersedekah kepada orang-orang yang membutuhkan itu, Tuhan Allah tidak akan tinggal diam. Dia akan turut bekerja dalam segala yang kita kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Maka bermurah hatilah terhadap sesama, saudara. Lalu sekarang kita datang pada dua ayat terakhir, yaitu ayat 7 dan 8. Ayat 7 dan 8 itu berkata begini. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Oleh sebab itu, jikalau orang panjang umurnya, biarlah ia bersukacita di dalamnya. Tetapi hendaklah ia ingat akan hari-hari yang gelap, karena banyak jumlahnya. Segala sesuatu yang datang adalah kesia-siaan. Nah, saudara-saudara, terang dan matahari di sini berbicara tentang waktu dan kesempatan. Yaitu waktu dan kesempatan untuk bekerja. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Ini menunjukkan sebuah personifikasi bahwa selagi masih ada waktu untuk bekerja, bekerjalah dengan giat. Manfaatkan kesempatan yang ada dengan kegiatan-kegiatan yang produktif, yang menghasilkan berkat. Mengapa? Ada dua alasan. Alasan yang pertama ialah, kalau kita berumur panjang, maka kita akan menikmati hasil kerja kita sekarang ini. Dan itu akan menjadi suatu masa tua yang penuh sukacita, di mana segala kebutuhan dapat terpenuhi. Karena masa kerja kita kini diisi dan dipakai dengan sebaik-baiknya melalui kerja yang maksimal dan hasil yang optimal. Alasan yang kedua, kembali lagi pada realita akan situasi dunia yang unpredictable itu, yang sulit diprediksi. Sehingga hari-hari gelap, yaitu keadaan yang sulit, bisa terjadi. Kita lihat saudara-saudara, contohnya yang kita alami 2-3 tahun terakhir ini. 2 tahun lalu itu tiba-tiba dunia mengalami perubahan secara radikal. Ekonomi mengalami kemerosotan secara radikal.
ketika pandemi COVID-19 itu tiba-tiba saja terjadi melanda dunia. Ini contoh dari apa yang dikatakan oleh pengkhotbah ini adalah merupakan sebuah kebenaran. Nah, oleh karena situasi itu seringkali tidak bisa diprediksi, maka mumpung masih terang, mumpung kita masih bisa bekerja dalam situasi kondisi yang kondusif, maka bekerjalah dengan giat. Dalam kerangka tema tentang kemurahan hati, maka apa yang dikatakan ayat 78 ini masih konsisten dengan prinsip yang sudah dikatakan pada ayat-ayat sebelumnya. Yaitu bahwa kesempatan untuk bermurah hati dan berbagi dengan mereka yang membutuhkan adalah kesempatan yang indah. Situasi dunia ini berubah-ubah dan umur kita menjadi tua. Ada saat di mana kita tidak lagi dapat berbagi dan membantu orang lain. Tetapi justru menerima dan dibantu. Maka selagi masih ada kesempatan dan kemampuan, berbagilah, bermurah hatilah. Saudara-saudara, sekarang mari kita itu ya tafsiran yang dapat saya bagikan terhadap pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8 ini. Dan dari seluruh uraian tafsiran yang sudah saya deskripsikan secara sederhana tadi, mari kita melihat benang merah teksnya atau inti dari pasal 11 ayat 1 sampai 8 ini. Pengkhotbah dalam pasal 11 ayat 1 sampai 8 ini, saudara-saudara, mau menyampaikan kepada umat Allah itu beberapa pesan bijaksana. Yang pertama, umat Allah itu adalah umat yang harus memiliki kesediaan untuk berbagi berkat. Terutama kepada mereka yang membutuhkan, yaitu mereka yang miskin, yang tinggal di rumah yang tak layak, yang sedemikian sulit untuk mencari makan itu, yang tak punya biaya untuk berobat demi mendapatkan kesembuhan, yang tertimpa bencana sehingga kehilangan harta benda, dan lain sebagainya. Nah, sehubungan dengan pesan berbagi dalam kemurahan hati itu, pengkhotbah juga mau mengingatkan agar kita jangan ragu berbagi berkat dengan sesama yang membutuhkan. Ingat, ada Tuhan yang tak kelihatan, yang bekerja di dalam segala sesuatu yang kita kerjakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita dan bagi sesama kita. Jadi kemurahan hati kita itu akan memiliki dampak, pengaruh untuk menghadirkan kesejahteraan bersama. Orang-orang yang menerima bantuan berkat dari kita mungkin tak akan pernah dapat membalasnya kepada kita. Tetapi Tuhan dapat dan akan membalaskannya. Ya, dia bisa pakai orang lain juga untuk menjadi saluran berkat bagi kita. Orang-orang yang menerima bantuan kita itu mungkin tidak tahu bahwa bantuan itu datang dari kita. Ya, misalnya ketika di daerah yang lain yang jauh mengalami musibah dan karena itu sangat membutuhkan bantuan, kita mengirimnya dan mereka tidak tahu orang yang mengirimnya, yang memberikan bantuan itu siapa. Akan tetapi Tuhan tahu, saudara-saudara. Juga ingat, jangan kita salah mengenabur dalam kita bersedekah atau berdiakonia. Berbagilah dengan mereka yang memang membutuhkan. Saya teringat bahwa saya punya sebuah pengalaman tentang realita salah menabur ini, saudara-saudara. Pernah di Jakarta itu, saya jalan dengan seorang teman yang ekonominya kuat sekali, kaya raya. Nah, dia membantu saya untuk nginap di sebuah hotel berbintang yang bagus sekali, sangat bonafit. Lalu suatu ketika dia ajak saya jalan-jalan, dan dalam jalan-jalan itu kemudian kami mampir di sebuah restoran yang sangat megah.
Itu restoran yang mahal sekali, saya sudah lupa nama restoran di Jakarta itu. Lalu kami makan di sana. Makanannya enak, lezat, luar biasa. Saya lihat harga yang harus dibayar. Hanya 2 orang, tagihan dari invoice yang diberikan itu, saya minta untuk melihatnya. Boleh saya lihat tagihan itu? Waktu saya melihat, saudara-saudara, saya sangat terkejut sebab 1 juta sekian yang harus dibayar untuk makan kami berdua. Dia katakan, tidak apa-apa, ini biasa, saya punya banyak berkat yang Tuhan berikan, maka saya mau berbagi juga katanya. Ini teman dekat saya waktu di Manado, sekarang sudah ada di Jakarta. Lalu saudara-saudara, begitu datang ke kasir untuk membayar, saya ikut di sampingnya. Waktu dia bayar, kasir ini dengan, ya maklum lah, ini restoran yang sangat bonafide dan mahal. Kasirnya dengan pakaian jas yang sangat keren, begitu elegan. Setelah membayar 1 juta sekian, dia memberikan tip yang lumayan banyak juga kepada kasir itu. Lalu saudara-saudara, begitu kami masuk mobil, ya saya juga harus menyampaikan bahwa mobil ini sebenarnya juga adalah mobil sewaan, ya. Lalu begitu kembali diantarkan ke hotel, mobil yang disewa dari pihak hotel itu, supirnya dengan begitu ramah, melayani kami, pagi sampai malam itu, hampir tengah malam baru kami pulang. Saya bisa membayangkan kelelahan dari driver ini. Begitu kami turun, saya berbisik kepadanya. Apakah engkau tidak akan memberikan tip kepada supir itu? Dia katakan tidak. Biarlah, itu sudah memang menjadi pekerjaan mereka. Ya ini karena teman dekat saya, maka saya memberikan nasihat kepadanya. Jangan salah menabur. Tadi itu kepada orang-orang yang ekonominya kuat, kasir itu ekonominya bagus. Kau berikan tip yang lumayan besar. Sementara supir itu, driver itu, pasti kondisi ekonominya, ya kalau bukan di bawah rata-rata, katakanlah rata-rata. Yang sebenarnya orang seperti ini yang patut diberikan tip, diberikan bantuan. Nah inilah contoh dari perbuatan yang salah menabur. Dan banyak orang Kristen itu salah menabur, saudara-saudara. Kepada orang-orang yang ekonominya kuat, mereka memberikan pemberian-pemberian. Tetapi kepada orang yang susah, mereka tidak memberikan pemberian. Atau contoh, katakanlah fakta yang lain. Kalau orang yang ekonomi kuat, kaya raya itu memberikan kepada kita undangan pesta perkawinan anak-anaknya, kita datang ya dengan gift atau pemberian yang lumayan juga karena ini orang yang ekonominya kuat. Tetapi saya mengetahui ada sejumlah orang, kalau orang yang ekonominya lemah, bikin acara pesta perkawinan anak-anak hanya di rumah saja, di halaman rumah mereka, pakai jalan, oleh karena tidak mampu membayar restoran untuk dilaksanakan acara resepsi pernikahan di sana itu, berikan undangan kepada kita. Lalu kemudian orang datang dengan tidak membawa apa-apa. Tidak ada gift, pemberian, kado yang diberikan kepada pihak yang mengundang itu, yang sebenarnya adalah keluarga yang hidup di bawah rata-rata secara ekonomi dan patut dibantu sebenarnya. Ini contoh-contoh nyata betapa seringnya kita itu salah menabur. Nah oleh sebab itu, ingat juga bahwa jangan salah menabur dengan berbagi kepada orang-orang yang sebenarnya secara ekonomi cukup. Tetapi memang ada juga orang-orang yang secara ekonomi cukup, tetapi mau saja mendapatkan bantuan yang sebenarnya merupakan hak dari mereka yang miskin. Ada, saya lihat keluarga-keluarga yang ekonominya cukup, tetapi mereka mendapat jatah raskin itu, beras miskin, yang sebenarnya merupakan hak dari orang-orang yang miskin. Jangan salah menabur. Jangan hanya justru berbagi dengan mereka yang ekonominya kuat, dengan harapan akan dibalas dengan sesuatu yang lebih bernilai. Jangan salah menabur. Ini pesan yang kuat yang hendak diketengahkan oleh pengkhotbah. Dalam pasal 11 ayat 1-8 ini. Kedua,
Pengkhotbah menyampaikan pesan bijaksana yang penting, agar umat Allah itu memiliki mentalitas bekerja keras dan menjauhkan diri dari kemalasan. Dengan bekerja maka akan ada hasil guna kecukupan kebutuhan hidup di hari ini, di hari-hari yang dijalani, dan bahkan di masa tua nanti. Dengan bekerja dan hasil yang diperoleh dari kerja, umat Allah juga bisa bermurah hati dan berbagi untuk sesama yang membutuhkan. Bila tidak bekerja dan tidak ada penghasilan, bagaimana bisa bermurah hati dan bisa berbagi dengan sesama? Maka bekerjalah dengan giat selagi kita hidup pada masa dan usia kerja. Soal hasil itu tak usah terlalu dipikirkan. Yang penting bekerjalah dulu dengan giat. Ingat saudara-saudara, Allah yang tak kelihatan akan turut andil dalam setiap perjuangan dan kerja keras kita untuk mendatangkan kebaikan kepada kita. Karena itu hiduplah dan bekerjalah dalam ketaatan pada kehendaknya. Demikian juga dalam menempuh perjuangan hidup ini, memang situasi dunia, situasi sosial, situasi ekonomi, situasi politik, dan lain-lain bisa berubah-ubah. Dan sulit diprediksi, dan bisa mendatangkan keadaan yang sulit dan menderita kepada umat Allah. Namun, di atas semua itu, yakinlah pada pemeliharaan Allah yang sanggup bekerja dan mendatangkan kebaikan kepada kita, meski di tengah situasi sulit sekalipun. Namun, saudara-saudara, selagi situasi masih kondusif, bekerjalah dengan giat. Supaya tatkala datang keadaan sulit, kita sudah punya simpanan untuk mencukupkan kebutuhan hidup di masa sulit. Dan bahkan bisa juga membantu sesama kita yang juga dalam keadaan situasi sulit yang sama. Nah, itu benang merah dari Pengkhotbah 11 ayat 1 sampai 8 ini. Sekarang yang terakhir saya mau mengajak kita untuk melihat implikasi yang berkaitan dengan tema kemurahan hati mendatangkan kesejahteraan bersama itu. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan mengajar kita untuk bermurah hati kepada sesama. Kemurahan hati adalah sebuah sikap hati yang memiliki keinginan yang tulus akan kebaikan dan bahkan kebahagiaan orang-orang yang lain. Yang diikuti dengan tindakan-tindakan dalam rangka kebaikan dan kebahagiaan orang-orang lain itu. Kemurahan hati adalah kecenderungan batin yang ditumbuhkan oleh Roh Kudus di dalam hati kita. Yang menyebabkan kita peka terhadap kebutuhan orang-orang yang lain. Karena itu, kemurahan hati itu adalah salah satu dari buah Roh Kudus seperti yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Saudara-saudara, bila kita perhatikan, 2 minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan dari Yohanes 15 itu, di mana Tuhan menginginkan sekali kehidupan anak-anaknya itu menghasilkan buah-buah. Dan tentu keinginan Allah supaya hidup kita menghasilkan buah itu sangat berimplikasi dengan buah-buah roh dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 itu. Buah-buah roh itulah buah-buah yang harus kita hasilkan dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang tinggal di dalam Kristus. Lalu pada minggu yang lalu kita sudah belajar tentang jangan menghakimi. Nah, jangan menghakimi ini adalah merupakan sisi lain daripada kasih dan pengampunan. Dan bukankah kasih itu adalah buah roh yang pertama dari 9 buah roh yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah, sekarang kita belajar tentang kemurahan hati yang adalah juga merupakan buah roh yang lain dari 9 buah roh yang dicatat dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 itu. Saudara-saudara, Tuhan menghendaki kita menjadi anak-anaknya yang memiliki kemurahan hati. Mengapa? Karena Tuhan sendiri itu adalah Allah yang murah hati. Dalam Lukas 6 ayat 35 dikatakan bahwa Allah itu baik atau bermurah hati terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang yang jahat. Dalam Roma 2 ayat 4 kita mendapati bahwa kemurahan Allah itu menuntun orang berdosa pada pertobatan. Lalu dalam Efesus 2 ayat 7 Paulus berbicara tentang kekayaan anugerah Allah yang melimpah-limpah. Yang terungkap dalam kemurahannya kepada kita
melalui Yesus Kristus. Nah, hal yang senada juga dikatakan olehnya Paulus ini kepada Titus di dalam Titus 3 ayat 4 dan 5. Situ dikatakan, tetapi ketika nyata kemurahan Allah Juru Selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Nah, saudara-saudara, di sini kita melihat itu hanya beberapa ayat saja yang berbicara tentang kemurahan hati. Ada banyak lagi ayat-ayat yang lain. Nah, kita melihat Alkitab berbicara begitu kuat dan jelas tentang kemurahan hati Allah. Ia begitu murah hati kepada semua manusia. Bahkan kepada manusia yang tidak tahu berterima kasih, yang jahat, yang terhilang sama sekali dan tak berpengharapan, yang memberontak, yang berdosa. Tanpa Allah itu membeda-bedakan, dan Allah yang murah hati itu ingin kita memiliki perangai sepertinya. Antara lain perangai murah hati itu, saudara-saudara. Karena itu mari kita bermurah hati dan bersedekah atau berdiakonia sebagai wujud dari kemurahan hati kita. Berbagi berkat senantiasa kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Mulai dari yang ada di sekitar kita, di dalam jemaat kita secara internal, yaitu mereka yang miskin, yang tinggal di rumah yang tak layak, yang sedemikian sulit mencari makan, yang tak punya biaya untuk berobat demi mendapatkan kesembuhan, yang tertimpa bencana sehingga kehilangan harta benda, dan lain sebagainya. Dari dalam lingkungan internal jemaat, marilah juga kita senantiasa tergerak berbagi berkat dengan mereka yang meskipun berbeda agama dengan kita. Bahkan mereka yang berada di tempat yang jauh. Mungkin tangan dan kaki kita itu tidak bisa menjangkau mereka. Tetapi pemberian kita bisa tiba kepada mereka. Misalnya mereka yang menjadi korban gempa dan tsunami Palu dulu, kita ingat itu. Kita tidak ke sana, tapi pemberian kita bisa tiba di sana. Nah, saudara-saudara, kita tahu tak lama lagi kita akan memasuki penghayatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus. Nah, dalam momentum minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus ini, kita akan kembali diarahkan untuk melakukan puasa diakonal. Program dan kegiatan puasa diakonal di sepanjang penghayatan minggu-minggu sengsara Tuhan Yesus itu, nah itu dapat menjadi sebuah kesempatan lain bagi kita untuk mengaktualisasikan kemurahan hati kita terhadap mereka yang membutuhkan. Sehingga melalui dana persembahan puasa diakonal nanti, kita dapat merenovasi beberapa rumah sesama warga jemaat. Sehingga dapat lebih representatif untuk ditinggali. Juga kalau ada janda, duda, miskin di jemaat kita, mengapa tidak kita berbagi dari kas jemaat misalnya, melalui pos persembahan puasa diakonal itu. Lalu setiap bulan janda duda miskin itu, mereka mendapatkan bantuan paling tidak 20 kg beras misalnya, ditambah 1 baki telur misalnya. Atau dalam bentuk kreasi-kreasi kemurahan hati yang lain. Jadi saudara-saudara, marilah kita menjadi umat Allah, anak-anak Tuhan yang memiliki kemurahan hati. Karena Allah kita adalah Allah yang memiliki kemurahan hati dan yang telah bermurah hati kepada kita. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pelajaran yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Pengkhotbah 11 ayat 1-8 sudah kami baca, sudah kami pikirkan makna-makna yang tersembunyi di balik kiasan-kiasan yang ditulis oleh pengkhotbah ini. Engkau menghendaki agar supaya kami menjadi anak-anak-Mu yang dalam hidup kami ini menghasilkan buah-buah. Dan salah satu buah yang ingin sekali Engkau lihat keluar dari kehidupan kami ini adalah kemurahan hati. Yang kemudian diaktualisasikan lewat perbuatan-perbuatan baik terhadap sesama.
terutama mereka yang membutuhkan, oleh karena mereka itu hidup di bawah garis rata-rata ekonomi. Karena itu pada saat ini Tuhan kami mohon, kerjakanlah dengan kuasa-Mu di dalam hati dan batin kami. Kemurahan hati itu supaya ada di dalam kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang peka terhadap keadaan. Dikala kami melihat ada yang butuh bantuan, kami akan begitu cepat tergerak untuk membantu mereka. Baik secara pribadi, keluarga, ataupun melalui sebagai satu persekutuan jemaat lewat program-program jemaat yang berdiakonia kepada warga jemaat, bahkan juga kepada warga masyarakat yang membutuhkan bantuan karena mereka hidup di bawah garis kemiskinan. Tolonglah ya Tuhan, agar supaya kami dapat menaati dan mewujudkan pesan firman ini dalam hidup kami setiap hari, sehingga kami menjadi orang-orang yang murah hati. Kami berdoa Tuhan berkati program Jemaat Gemim Bukit Muria Kalabaru dalam hal kajian materi MTPJ Gemim, agar supaya program ini dapat berjalan dengan lancar, yang kiranya boleh memberkati banyak orang, banyak pelayan Tuhan dalam pekerjaan-pekerjaan pelayanan pemberitaan firman yang merupakan pekerjaan pelayanan yang primer dalam gereja yang Tuhan tempatkan di muka bumi ini, termasuk gereja Masih Injili di Minahasa. Karena itu kami juga berdoa kiranya Tuhan berkati badan pekerja Majelis Sinode, mulai dari Ketua Badan Pekerja Majelis Sinode, Bapak Pendeta Dr. Hein Arina, MTH. Di dalam memimpin gereja Tuhan ini, gereja Masih Injili di Minahasa. Anugerahkan kepada beliau roh hikmat pengetahuan, kekuatan kesehatan, dan urapan kuasa Roh Kudus yang limpah itu hari lepas hari. Dalam ia mengerjakan tugas panggilannya yang sangat besar ini. Memimpin gereja Masih Injili di Minahasa, melaksanakan tugas panggilan Tuhan. Untuk memajukan semua pelaksanaan tugas panggilan itu. Sehingga Gemim di dalamnya, semua warga Gemim mengalami pertumbuhan iman yang signifikan. Tetapi juga boleh menjadi berkat yang menghadirkan terang kesaksian Kristus di tengah-tengah dunia ini. Unsur badan pekerja Majelis Sinode yang lain, para wakil ketua, sekretaris, bendahara, asisten bendahara, wakil sekretaris, dan seluruh anggota-anggotanya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Kasih setia Tuhan melingkupi hidup mereka bersama keluarga mereka. Kekuatan kesehatan, hikmat pengetahuan, dan urapan kuasa Roh Kudus kiranya juga senantiasa dianugerahkan Tuhan berlimpah atas hidup mereka semua. Sehingga dalam satu sinergi, mengerjakan tugas panggilan gereja Masih Injili di Minahasa, membawa warga Gemim makin hari makin bertumbuh dalam hidup memuliakan Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan berkati pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Kiranya diberkati dengan hikmat pengetahuan, dengan kesehatan kekuatan. Bapak Gubernur, Bapak Oli Dondo Kambe, Wakil Gubernur, Bapak Penatua Dr. Andes Stephen Kando, dan semua pembantu-pembantu mereka. Juga pemerintah Kota Manado, Wali Kota Bapak Andre Ango, Wakil Wali Kota Bapak Penatua Dr. Richard Sualang, dan semua pembantu-pembantu mereka. Sehingga pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Kota Manado, sungguh menjadi Allah di tangan Tuhan untuk menghadirkan terus dan menumbuhkan kesejahteraan bagi rakyat, masyarakat Sulawesi Utara, Kota Manado. Dan suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tentram, boleh terus terwujud oleh karena pemerintah yang menjalankan peran pemerintahan, peran kepemimpinan mereka berdasarkan takut akan Tuhan dan berpatokan serta berpedoman pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah doa kami Tuhan, yang kami naikkan beralaskan iman.
Kepadamu ya Yesus, Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian, saudara-saudara terkasih, program kajian telah Alkitab sesuai dengan materi yang ada di dalam buku MTPJ Gemim. Kiranya boleh memberkati kita semua dan sampai jumpa pada kesempatan yang berikut. Shalom, damai di hati, Tuhan memberkati kita semua. Amin.